Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan melakukan simulasi tentang tutorial menggunakan uh, Tinkercad untuk pelaksanaan praktikum teknik digital. Oke. Jadi sekarang kita menggunakan Tinkercad. Kita klik tinkercad.com. Oke, kita tunggu. Sudah muncul. Nah, sekarang kita baru klik login. Untuk loginnya sama dengan isi EDA, bisa menggunakan Google, tapi di sini kita menggunakan personal account aja. Nah, nanti kita klik sign in with Google. Oke, setelah sign in with Google, kita nanti pilih Google-nya untuk apa. Kita klik continue. Kita tunggu. Nah, baru kita sudah login dengan Google. Oke, untuk membuat rangkaian, kita klik di bagian desain. Bukan desain, sorry. Oh ya, di bagian desain, dan kita klik di bagian sirkuit. Kita klik sirkuit. Oke, sudah kita klik sirkuit. Kalau kita ingin membuat sirkuit baru, kita klik bagian new. Kemudian kita klik sirkuit. Nah, tunggu hingga selesai. Untuk memilih rangkaian di Tinkercad, kita menggunakan bahasa Inggris. Banyak di sini untuk mengganti, misal kita ubah namanya teknik digital. Oke. Terus kalau dengan menggunakan isi EDA, kita bisa menggunakan rangkaian yang cukup mirip untuk melakukan simulasinya. Contoh rangkaiannya kita menggunakan kalau di laboratorium kita menggunakan project board, tapi di isi EDA kita namanya breadboard. Nah, breadboard yang bisa dipakai itu yang ini. Ya, oke. Kemudian IC. Nah, untuk IC yang digunakan dari digital nanti yaitu sama seperti yang di IC EDA. Yang pertama IC gerbang logika dan juga IC flip flop, dan juga nanti menggunakan IC timer. Jadi di IC EDA ini nanti untuk menggunakan timernya harus menggunakan IC 555 seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba menggunakan ICN. Di sini ada beberapa ICN. Ya, di sini ada NAND, ada N. Di sini ada triple 3 input N. Itu maksudnya ada 3 masukan di ICN. Oke, kita langsung saja taruh di sini. Nah, untuk meletakkannya di sini. Dan untuk memahami IC, kita harus melihat yang namanya datasheet terlebih dahulu. Kita pilih 2 IC, yang satunya ICN 2 input. Nah, kalau yang 2 input kita di sini quad and gate. Maksudnya adalah di sini ada 4 gerbang dalam satu IC. Oke, misal di sini. Nah, untuk mengetahui kaki-kakinya, kita harus melihat yang namanya datasheet, atau kita harus mengetahui pinnya terlebih dahulu. Oke, kita cari nama pinnya 74HJ11. 74HJ11, kata kuncinya, tulis nama IC-nya, kemudian klik datasheet-nya. Jadi kata kuncinya 74HJ11 datasheet. Kemudian klik gambar. Nah, di bagian gambar nanti kita cari gambar yang kita tahu dalamnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi pin 1 itu dimulai dari sisi kiri setengah lingkaran pada IC. Oke. Jadi pin 1 itu yang ini. Ini setengah lingkarannya, pin satunya itu ini. Nah, pin 2 juga sama. Ini. Oke. Karena ini ICN 3 input,
Berarti inputnya ada 1, 2, 13. Kemudian outputnya ada di pin nomor 12. Begitupun yang lainnya. Oke. Semoga dapat dipahami. Dan juga jangan lupa hubungkan VCC dan juga GND. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghubungkan inputnya. Untuk input, kita harus oh ya, kita lihat lagi yang 74HC08. 74HC08. Nah, kita lihat IC-nya. Nah, bentuk IC-nya seperti ini. Mungkin lebih baik seperti ini. Nah, ada 14 kaki. 7 bawah, 7 atas. Yang kaki bawah ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita harus melihat mana input, mana output dari IC-nya ini. Jadi tidak boleh salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hubungkan yang namanya sumber arus. Sumber arus ada banyak. Di sini contohnya kita menggunakan power supply. Nah, ini ada power supply. Kita hubungkan di sini. Yang kutub positif supaya mudah ini kita hubungkan di atas. Karena nomor 14 ini terhubung VCC, kita kasih warna merah, warna standar untuk sumber tegangan positif, dan untuk sumber tegangan negatif kita taruh di bawah. Karena di 74HC08 nah di sini ini GND-nya nomor 7. Kita klik warnanya, kita ubah warna hitam. Oke. Mungkin kita dapat mencoba IC yang 74HC08 terlebih dahulu. Kita hubungkan dulu yang tombol yang kaki GND kita hubungkan ke GND, yang kaki VCC kita hubungkan ke VCC. Biar mudah ini diganti warna merah. Oke, setelah itu sebagai indikator di dalam rangkaian ini kita tidak bisa menggunakan logic probe atau logic step karena logic manual. Jadi kita harus mengetahui mati tidaknya rangkaian itu dari LED. Ini 7/11 saya hapus saja. Jadi kita harus menggunakan LED. Oke, di sini ada LED. LED-nya kita gunakan 3. Oke, kita gunakan 3. Oke, misal kita ingin satu gerbang saja sebagai input dan output. Untuk input kita bisa menggunakan slide switch. Oke, kita hubungkan di sini, jangan sampai terhubung di LED. Kita pasang juga slide switch. Oke, di sini. Nah, di bagian slide switch yang bagian kanan sendiri bisa kita hubungkan ke negatif. Kita ubah warna hitam. Kemudian yang satunya biar mudah kita hubungkan ini dengan biar jalannya mudah, kita hubungkan ini dengan kutub positif. Ya, hubungkan ini dengan warna merah. Yang pojok kiri kita hubungkan dengan warna merah. Oke. Setelah itu kita hubungkan bagian tengah ini ke input. Kita lihat di sini inputnya kita menggunakan yang bagian kiri bawah. Di sini inputnya di nomor 1 dan 2. Maka yang di slide switch bagian tengah kita hubungkan di pin nomor 1. Oke, di sini kita kabelnya gunakan warna yellow atau kuning. Yang di bagian sini kita hubungkan di pin nomor 2. Di sini kita menggunakan warna green. Oke.
Bagaimana dengan LED-nya? LED ini berfungsi untuk mengetahui posisi. Nah, untuk mengetahui posisinya, misal di sini kita masukkan input 1. Input 1. Kita klik ini, klik bagian komentar. Di sini ada input 2. Kemudian di bagian ini adalah LED untuk menunjukkan output. Oke, di LED ini yang miring ini adalah anode ini bertindak sebagai kutub positif, katode bertindak sebagai negatif atau terhubungkan ke ground. Supaya nyala LED itu tidak terlalu terang, kita gunakan resistor. Tapi kita gunakan resistor yang nilainya cukup kecil saja. Kita gunakan 100 ohm. 100 ohm. Oke. Kita bisa copy paste. Oke. Ya, untuk input kita bisa hubungkan pin ini, pin input ini hubungkan ke bagian positif LED. Kita juga hubungan ini ke kutub positif LED. Kita ganti warnanya dengan kuning supaya lebih baik. Oke. Nah, untuk bagian ini kita hubungkan ke pin nomor 3. Kita anggap ini sebagai output. Kita ubah menjadi warna turquoise. Oke, bisa kita mulai start simulation. Nah, sesuai dengan logika, jika nilai kita matikan dulu saja. Oke, kita start simulation lagi. Ketika select switch dihubungkan ke negatif atau di bagian negatif, maka nilai yang terjadi adalah nilai 0. Jadi input 1 mendapatkan nilai 0, input 2 juga mendapatkan nilai 0 dan outputnya tetap 0. Nah, jika kita hubungkan ini ke positif, input 1 nilainya menjadi 1, input 2 menjadi 0, tetapi outputnya tetap jadi 0. Supaya output menjadi 1, maka nilai inputnya kita nyalakan biar menjadi sama-sama menjadi input. Maka LED akan nyala semua atau outputnya menjadi 1 dan dimana dua input menjadi 1. Dan untuk memasangnya kita harus mengetahui datasheet terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa melihat dari datasheet dan jangan lupa sambungan kabelnya juga. Jangan sampai sambungan kabel ini tidak ketahui. Oke, sekian untuk melakukan. Dan untuk melakukan simulasi di Tinkercad kita fungsinya adalah autosave. Jadi setelah kita selesai melakukan simulasi, kita bisa klik logo Tinkercad ini untuk kembali ke dashboard. Nah, fungsinya adalah autosave. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti di sini ada teknik digital. Jika kita ingin mengubah lagi, kita bisa klik Tinkerdisk. Ya. Setelah diklik Tinkerdisk nanti baru akan muncul. Nah, sudah muncul. Kita bisa melakukan mengedit lagi. Misal kita ingin mengganti warna LED-nya menjadi biru. Atau yang gini kita ubah warnanya menjadi putih. Nah,
Oke, kita simulasikan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari tutorial ini. Semoga teman-teman dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.